Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahid Muhammad Ramadan, Prodi Teknik Elektro, Universitas Al-Azhar Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai review paper yang telah saya buat. Ini paper pertama, judul paper pertama adalah Pengujian Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi. Paper ini berjumlah 9 lembar. Paper ini dibuat tahun 2018 oleh Sigit Haryadi. Subjek penelitian konsumen telekomunikasi di Indonesia, khususnya dengan pemerintah sekaligus pemilik sebagian saham negara dari operator-operator telekomunikasi existing yang masih 100% dikuasai negara. Tujuan dari penelitian paper ini menguji perbedaan yang terjadi ketika suatu regulasi atau kebijakan telah dilaksanakan pada suatu timeline tertentu yang dibandingkan dengan kondisi ketika regulasi atau kebijakan baru dimulai implementasinya. Misalkan suatu regulasi atau kebijakan telekomunikasi mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2017. Maka dibandingkan dalam kondisi sebelum 1 Juli 2017, misalkan dengan kondisi pada 1 Januari 2018, di mana dalam kasus ini timeline yang digunakan adalah 6 bulan, satu periode yang paling minimum untuk digunakan. Metode penelitian paper ini adalah untuk menilai apakah suatu regulasi atau kebijakan telekomunikasi telah berhasil atau tidak. Dan hasil penelitian berdasarkan dari analisis ini belum menghitung aspek-aspek lain. Disimpulkan bahwa liberalisasi pada bidang telekomunikasi terbukti tidak mempunyai korelasi positif terhadap kenaikan GDP negara kita. Selanjutnya saya masuk ke paper kedua. Judul paper kedua adalah Analisis DuPont System dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Paper ini dilakukan dalam acara studi khusus pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2014. Paper ini berjumlah 7 halaman. Paper ini dibuat pada tahun 2017, dibuat oleh Rosniati Tarmizi dan Merlinda Marlim. Subjek penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan adanya hubungan antara net profit margin, total asset turnover, dan return on investment untuk mengetahui return on equity perusahaan. Tujuannya adalah untuk menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan analisis sistem DuPont pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2014 adalah kinerja keuangan secara umum kurang baik karena sebagai nilai return on investment dan return on equity adalah negatif dan genap. Selanjutnya paper ketiga. Judul paper ketiga adalah Handling Unbalanced Data in Corporation Using Rosberg and Feature Selection. Paper ini berjumlah 1 halaman. Paper ini dibuat tahun 2016 oleh Erna Dwiyanti, Adi Wijaya Ari Ardianti. Subjek penelitian pengklasifikasi
bias terhadap contoh kelas mayoritas saat belajar dari data yang sangat tidak seimbang. Tujuan penelitian adalah untuk mencari cara bagaimana menangani ketidakseimbangan kelas dalam prediksi menggunakan Rose-Bosch, kombinasi dari algoritma undersampling dan boosting acak yang dikomunikasikan dengan pemilihan fitur untuk hasil kinerja yang baik. Paper keempat. Judul paper keempat adalah pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan di human capital. Paper ini berjumlah 1 halaman, dibuat pada tahun 2017. Dibuat oleh Nabilah Ramadan Jafar Sembiring. Selanjutnya paper kelima. Judul paper kelima adalah kemampuan rasio likuiditas dan solvabilitas dalam memprediksi laba perusahaan. Paper ini berjumlah 10 halaman, dibuat tahun 2016 oleh Irda Yusra. Paper ini tertuju pada subjek penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah 5 perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2007 sampai 2014. Tujuan dari penelitian paper ini adalah untuk mengetahui apa pengaruh likuiditas dan solvabilitas rasio terhadap rasio probabilitas. Berikut paper ke-6, judul paper ke-6 adalah pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan non-debt textile terhadap struktur modal pada perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Paper ini berjumlah 18 halaman, dibuat pada tahun 2015 oleh Putu Hari Krisnanda. Subjek penelitian paper ini bertuju pada populasi yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di B sejak periode 2009 sampai 2013. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di B dengan metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Tujuan penelitian paper ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan non-debt Excel. Selanjutnya paper ke-7. Judul paper ke-7 adalah analisis perbandingan kinerja perusahaan telekomunikasi dengan menggunakan EVA, dan EMFA. Volume dan jumlah paper ini berjumlah 1 halaman. Paper ini dibuat tahun 2010 oleh Abu Bakar. Subjek penelitian paper ini adalah 5 perusahaan telekomunikasi, yaitu PT Telkom, PT Indosat, PT XL Siata, PT Bakri Telkom, dan PT Mobile dan Telkom, dan PT Mobile 8 Telkom selama 14 periode. Tujuan penelitian paper ini adalah mengukur kinerja keuangan perusahaan yang berbasiskan nilai tambah. Metode penelitian Economic Full Added, Revenue Economic Full Added, Financial Full Added, dan Market Full Added secara bersamaan. Hasil penelitian dari paper ini adalah dalam mengukur kinerja 5 perusahaan telekomunikasi selama 4 periode melalui pendekatan metode pengukuran kinerja yang berbasis nilai tambah, menunjukkan kinerja keuangan yang berbeda secara signifikan di tahun ke tahun. Keempat, metode pengukuran kinerja keuangan juga tidak memberikan jawaban yang sama atas peringkat kinerja kelima perusahaan telekomunikasi yang konsisten. Berikutnya adalah paper ke-8. Judul dari paper ke-8 adalah analisis financial distress dengan menggunakan metode Altman Score. Paper ini dibuat pada tahun 2016 oleh Fitriani Rahayu, Wayan Suwendra, Nyoman Yulianti. Subjek penelitian paper ini adalah perusahaan
yaitu PT Bakri Telkom, PT Excelsiata, PT Smartfren, dan PT Indosat pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Tujuan dari penelitian paper ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prediksi kesulitan keuangan pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2015 dengan menggunakan metode Altman Score, Springett, dan Zniewski. Paper ke-9, judul per ke-9 adalah model penerapan knowledge management pada BUMN penyelenggaraan bisnis jasa telekomunikasi. Paper ini dibuat pada tahun 2008 oleh Susanti Kurniawati. Selanjutnya, paper terakhir yaitu paper ke-10. Judulnya adalah efektivitas marketing public relation dalam membangun citra merek perusahaan jasa telekomunikasi. Paper ini dibuat pada tahun 2017 oleh Fatimah Abdillah. Subjek penelitian paper ini adalah pemilihan responden dilakukan melalui purpose sampling pada 100 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Tujuan penelitian untuk mengukur peranan MPR dan hubungannya terhadap citra merek Smartfren, di mana berbeda dengan penelitian lainnya. Peranan MPR diukur berdasarkan persepsi kelompok pelanggan berpendidikan cukup baik. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui metode survei. Hasil penelitian membuktikan bahwa publikasi Smartfren adalah kegiatan MPR yang memperoleh respon terbaik. Selanjutnya, telah terbukti bahwa Smartfren adalah merek CDMA yang menjadi top of mind dalam persepsi konsumen, di mana kegiatan MPR memiliki peranan khusus. Penelitian ini selanjutnya dapat diaplikasikan untuk strategi pemasaran yang paling tepat bagi kelompok masyarakat dengan pendidikan yang cukup baik. Baiklah, sekian penjelasan singkat mengenai paper yang telah saya review. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.